Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di kesempatan kali ini saya akan mengkisahkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam, yaitu ketika Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah. Dan ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali ketika berhijrah. Pertama adalah beliau membangun masjid, membangun sarana ibadah, supaya kaum muslimin yang berhijrah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara orang Mekah, Muhajirin, dan juga orang Ansor, orang Madinah. Kemudian yang ketiga adalah beliau membuat kesepakatan dengan orang-orang kafir sehingga bisa terjamin keselamatan di Madinah dan umat Islam bisa berkembang. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini saya akan lebih khusus lagi menjelaskan kisah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan juga Ansor. Kita semua tahu bahwa ketika orang Muhajirin, orang Mekah, berhijrah ke Madinah, mereka tidak mempunyai apa-apa. Misalnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini merupakan sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya ketika di Mekah. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk berhijrah, maka hartanya itu ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan, orang-orang kafir yang mengambil, orang-orang Quraisy yang mengambil waktu itu. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, setelah sampai di Madinah, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf ini adalah dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini adalah orang yang terkaya di Ansor, di Madinah. Kemudian kata Sa'ad bin Rabi, saya adalah orang yang kaya di Madinah. Kekayaan saya berlimpah. Maka silahkan ambil setengahnya. Masya Allah. Jadi dari kekayaan Sa'ad bin Rabi ini, beliau menceritakan atau menjelaskan, ambillah setengahnya oleh Abdurrahman bin Auf. Dan perlu diingat sahabat, bahwa setengahnya itu bukan harta yang biasa, bukan harta yang sedikit begitu. Kemudian saya terus berpikir, Masya Allah, kita saja nih, kalau misalnya punya tanah 200 bata, kemudian ada saudara kita yang datang misalnya, kemudian kita memberikan setengahnya, mampu enggak? Masya Allah, masih jauh. Atau yang kecil lah, misalnya kita lagi makan, kemudian kita makanan itu terbatas, datang saudara kita, silahkan makan bareng-bareng. Kalau tidak punya tempat tinggal nih, saya ada, bagi dua aja disekat. Masya Allah, gambaran seperti itu. Tapi ini bukan harta yang sedikit, harta yang sangat banyak. Kata Sa'ad bin Rabi, saya orang kaya dan silahkan ambil setengah dari kekayaan saya. Dan Masya Allahnya lagi, bukan hanya hartanya saja. Tapi Sa'ad bin Rabi mengatakan, wahai Abdurrahman, saya mempunyai 2 istri. Dan pilihlah oleh kamu
Pilihlah oleh kamu salah satunya yang menurut kamu itu menarik, menurut kamu itu cantik. Saya akan ceraikan. Dan setelah beres idah, silahkan Abdurrahman menikahinya. Masya Allah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat di zaman sekarang ini, mungkin tidak akan ada, ya, rasanya mustahil. Karena biasanya tabiat manusia itu, kita mempunyai istri cantik misalnya, jangankan dibagi dua, jangankan dicerai, diganggu saja sama orang, kita sudah marah, kita sudah melotot misalnya. Ini punya istri dua. Kata Sa'ad bin Rabi, silahkan pilih oleh kamu mana yang kamu cintai, mana yang menurut kamu itu menarik, cantik. Aku akan menceraikannya, dan setelah beres idah silahkan dinikahi. Masya Allah, Masya Allah. Ini merupakan kisah yang mungkin tidak akan terulang di dunia ini. Yang mungkin tidak akan terulang di dunia ini. Kemudian sahabat, bagaimana sikap Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan harta setengahnya dan juga istri? Masya Allah. Abdurrahman seseorang yang sangat tawadhu. Dia orang yang bertakwa. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Tentu dalam hal ini beliau tidak mungkin menerima sesuatu tanpa ada jerih payah, tanpa ada pengorbanan. Dan sebagai muslim tentunya tidak ingin merepotkan saudaranya, tidak ingin merugikan saudaranya. Dan juga Abdurrahman bin Auf berpikir bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makanya Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada keluarga Sa'ad bin Rabi, mudah-mudahan berkah harta dan keluarganya. Malah didoakan, ya. Mungkin kalau kita berpikir ada orang baru ketemu, kemudian dia memberi sesuatu, ya mungkin kita akan mengambilnya. Tapi Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, dia tidak, ya. Malah dia mengatakan, semoga berkah dengan harta dan juga keluarganya, semakin berkah. Saya hanya minta, tunjukkanlah pasar. Aku akan berusaha, aku akan bekerja, berdagang. Masya Allah. Setelah itu ditunjukilah pasar. Nah, ini kehebatan Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf. Kemudian setelah dia mengetahui pasar, maka mulailah dia berniaga, berdagang. Dan setelah 2 minggu kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat, Rasulullah melihat bahwa Abdurrahman bin Auf yang tadinya ketika ke Madinah ini, ke Ansor ini, tidak mempunyai apa-apa. Setelah 2 minggu dia memakai pakaian yang bagus dan juga ada titik kuning-kuning gitu di bajunya. Itu pertanda bahwa ada parfum yang melekat pada bajunya, dan itu pun pertanda bahwa orang itu sudah menikah. Masya Allah. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abdurrahman, apa ini?" Kata Abdurrahman, "Ya Rasulullah, saya sudah menikahi orang Ansor, istri orang Ansor."
apa yang kamu berikan sebagai mahar? Saya memberikan emas sebesar biji kurma. Masya Allah. Nah, hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kisah dipersaudarakannya antara sahabat dari Muhajirin dan juga sahabat dari Ansor. Masya Allah. Dua-duanya ini memiliki akhlakul karimah yang baik. Sa'ad bin Rabi memiliki akhlak ataupun sifat yang baik karena sebagai seorang muslim dia wajib membantu saudaranya yang muslim ketika dia tidak mampu. Bahkan Rasul menjelaskan bahwa ketika kita mencintai saudaranya sesama muslim, maka harus seperti cintanya kepada diri sendiri. Untuk itu Sa'ad bin Rabi memberikan setengah hartanya dan juga istrinya yang satu kepada Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf pun tahu bahwa beliau itu adalah seorang muslim yang tentu dia tidak ingin dikasihani. Dia tidak ingin meminta dan dia yakin bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Masya Allah. Mudah-mudahan dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga sehingga kita bisa sedikitnya merealisasikan di kehidupan nyata ini bahwa kita harus saling cinta mencintai, harus saling hormat menghormati, harus saling membantu sesama saudara muslim kita yang lainnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.